guys, jumpa lagi di Arasi Davina YouTube. Hari ini kita ada cerita. Ini kasus baru viral bulan Maret kemarin. Bulan kemarin 2023 bulan Maret. Terjadinya di Ohio, di Amerika. Ada namanya Naomi Shire, 21 tahun. Dia hilang dari Bloomingburg, Ohio, Amerika. Jadi kejadian awalnya tuh jam 4.15 pagi. Dia berantem sama pacarnya. Ini menurut Tilani. Terus ibunya juga ada sedikit selisih paham. Entah itu selisih paham apa ya. Kita juga nggak tahu sebenarnya ada apa di antara mereka. Tapi intinya sampai ini cewek bisa pergi dari rumah itu pasti bagi dia ngerasa tertekan banget atau sesuatu hal yang menurut dia nggak seide atau nggak sama pola pemikirnya, kita juga nggak tahu. Mereka menyatakan ibunya dan pacarnya itu dan orang sekitar dia itu memberi informasi ke polisi kalau si Naomi ini pergi terakhir mereka lihat menggunakan baju mantel hitam dengan bulu coklat. Tingginya si Naomi ini 5 kaki 7 inci, beratnya 115 pound, dengan rambut hitam dan mata coklat. Dia juga terakhir terlihat pada tanggal 4 Maret 2023. Data-data Naomi Shire ini di-share di sosmed, termasuk Instagram, Facebook. Semua orang di daerah sana heboh, termasuk juga warga sekitar dan pihak polisi sibuk. Pada saat laporan orang hilang, Teresa itu ibunya melaporkan bahwa putrinya telah menelan obat yang tidak diresepkan untuknya dan kemudian meninggalkan rumah tanpa ponselnya. Bisa jadi ya, ini baru menurut pendapat saya, bisa jadi ibunya marahin dia, ya karena mungkin dia minum obat yang nggak diresepin, mungkin takut bahaya, takut terjadi sesuatu hal terhadap Naomi. Sebagai orang tua wajib untuk mengingatkan, menasehati. Tapi mungkin bagi Naomi obat itu mungkin penting, atau dia mungkin ngerasa enakan habis minum obat itu dan mungkin terbiasa walaupun tanpa resep dokter. Jadi mungkin ada selisih-selisih paham yang berat juga sih kalau untuk seperti ini ya. Akhirnya pada hari Minggu 12 Maret pencarian komunitas dikoordinasikan dengan harapan menemukan Naomi Shire. Relawan juga menggeledah desa di Bloomingburg dengan fokus pada area di mana Shire terakhir dilaporkan terlihat. Jadi semua relawan dari berbagai umur, berbagai ras, semua itu berkumpul untuk cari si Naomi dan berharap supaya bisa ketemu deh. Mereka juga bergabung dan memakai drone. Semua drone keluar dari kandang rumah masing-masing. Patroli juga seliweran bergantian mencari di semua daerah wilayah sekitar. Pihak keluarga tidak cukup hanya sampai di situ. Mereka juga berhubungan dengan pihak pertelevisian setempat. Pihak televisi juga menginformasikan untuk memberitahu informasi secepatnya kepada orang tua Naomi jika menemukan foto yang ada di gambar tersebut. Semua pihak bekerja sama koordinasi dengan baik untuk mencari. Padahal kalau dipikir ya, itu hal yang gak mungkin terjadi di tempat seperti itu, karena ini hal yang pertama kali terjadi di daerah itu. Selama umur hidupnya ibunya juga gak pernah nyangka, termasuk juga pihak kepolisian, jika ada warganya yang hilang, apalagi menghilang dadakan begini, kayak tahu bulat dadakan, itu gak mungkin. Kalau tahu bulat digoreng enak dadakan, ini kan orang yang hilang, jadi bingung semua orang ya kan. Dan daerah yang wilayah si Naomi tinggal dan orang tuanya ini itu hanya ditempatin 871 orang. Tidak banyak orang yang ada dalam populasi ini. Ya, dan dikatakan bahwanya sebuah desa, ini tuh desa ya sesuai dengan data yang ada, luas areanya itu 442 hektar dengan populasi 871 pada tahun 2021 menurut informasi Dinas Populasi setempat di negara itu ya. Sampai orang tua dia dan kerabat dia itu semuanya kasih info kerjasama dengan pihak polisi juga pihak televisi untuk informasi pengumuman bagi siapapun yang menemukan hadiah
dapat $1.000 nemuin anaknya dia, siapapun akan dikasih hadiah, kondisi apapun. Namanya orang tua, apapun yang terbaik buat anaknya pasti akan dilakuin, ya kan? Masyarakat pasti lebih antusias lagi, ditambah dengan hadiah-hadiah yang seperti $1.000, lumayan lah. Kalau buat anak-anak muda, buat nonton-nonton, buat minum-minum es, ya lumayan. Buat ngilang-ngilangin aus. Apalagi anak bocil, ya kan, beli-beli gorengan, kerupuk, bisa dapat berapa karung. Itu mereka semangat banget itu carinya. Selain juga kemanusiaan juga, tapi kan ada imbalan juga jadi tambah semangat. Beberapa hari pencarian pun dilakukan sampai ke Jalan Midland. Semua akses semua dicari. Jadi sekelompok orang bekerja sama untuk mencarinya itu solid banget. Relawan berkerumun ke daerah itu dan menyebar untuk fokus pada tempat-tempat di mana Naomi Siren terakhir terlihat. Mereka tuh berharap bisa menemukan dan bisa membawa pulang, apapun kondisinya. Pada hari Rabu, kantor serif menerima laporan tepat setelah pukul 12.30 tentang seseorang yang ditemukan tewas di sebuah rumah di Bloomingburg. Kaget dong nih polisi. Baru juga ada kabar. Yang satu belum ketemu, yang satu lagi dapat terima telepon. Kalau ada yang nemuin mayat lagi. Siapa mayatnya itu? Keluarganya juga ngejelasinnya juga bingung gitu. Karena mungkin lebih baik dia sendiri aja dicek dia sama polisi. Makanya di polisi datang buru-buru nih sama deputinya. Mereka tiba di sana dan diarahkan ke lantai atas di rumahnya si Naomi. Betapa kagetnya ketika lemarinya itu udah kondisinya kebuka dan polisi tuh nanya, ini kenapa nih kok bisa kebuka gitu, dari kemarin kemana aja kita nyari kok nggak ketemu. Karena namanya polisi pasti dengan anjing pelacak juga pasti udah muter-muter ke isi rumah dong, sebelum dia kemana-mana ke lingkungan sekitarnya, keluar rumah pasti insert dulu yang dicari di dalam kan. Mereka tuh waktu nyari itu tuh memang kondisi lemari itu kondisinya tutup gitu, nggak kebuka ya kan. Aneh banget gitu, mereka pasti inget dong tempat-tempat mana yang udah dicek, mana yang belum. Dan mereka bilang itu diselot dari dalam. Wah, pasti diselot. Karena mungkin kalau misalnya nggak diselot, nggak mungkin. Pasti dari awal udah ketahuan sama polisi. Apalagi polisi pakai pancing pelacak. Pasti udah kebuka tuh lemari kalau misalnya memang dikunci dari luar, ya kan. Yang anehnya lagi, kenapa bisa dia masuk ke dalam lemari? Kalau misalnya memang dia ngerasa ngantuk abis minum obat, takut diomelin sama ibunya atau pacarnya, bisa dia diskusi atau dia bisa menjelaskan kondisi keadaan fisiknya. Tidak bisa dengan cara ambil keputusan sendiri, membahayakan diri sendiri. Atau dia kalau misalnya pun dia mau coba-coba sesuatu hal yang baru, ya namanya orang masih ABG, 21 tahun itu kan masa-masa coba-coba hal-hal yang baru. Kalau iya dia misalnya mau coba tidur di lemari, ya itu suatu hal yang lucu banget ya. Karena kan bukan bocil lagi. Kecuali kalau ada mental tertentu saya juga nggak tahu itu gimana. Atau dia ada niatan mau bunuh diri, itu juga mungkin kembali pada hasil dari kepolisian di sana. Tapi kalau menurut persepsi saya, itu satu hal yang aneh kalau sampai manusia masuk ke dalam lemari, terus kunci lemari dari dalam, dia selot. Kalau dia dari kunci dari luar, otomatis udah kebuka dari luar gitu kan, ada kuncinya juga gitu. Pasti polisi bakal nanya gitu kan. Ada, kalau kuncinya gantung di luar terus diselot dari dalam, ya udah, gak bisa apa-apa. Semua orang juga gak bakal bisa ngomong gitu. Itu hal yang sangat membahayakan ya, terutama bagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Bocil-bocil tuh kadang-kadang suka main petak umpet. Mereka tuh memang harus diawasin. Dan kalau bisa tuh harus diteriakin lah, sering-sering ditanyain anaknya di mana. Jadi kita jangan sibuk-sibuk dengan kegiatan kita, asik-asik. Kita nggak tahu nih anak kita lagi main apa. Kita harus cek juga kondisinya. Karena kadang-kadang memang banyak orang yang merasa lemari itu tempat yang aman untuk sembunyi. Mungkin dia mau ngeprank atau mau bercanda. Tapi kan fatal juga kalau misalnya kehabisan oksigen. Lemari itu memang kelihatannya nggak bahaya-bahaya banget. Di dalamnya nggak ada duri, nggak ada paku, nggak ada apa ya, yang tajam-tajam gitu ya. Udah rapi dari furniturnya. Tapi kan kalau diselot yang ada oksigen, otomatis sih bisa mati juga. Itu bahaya banget. Jadi polisi juga sempat bingung. Makanya kayaknya mereka memutuskan untuk diatopsi. Bagi keluarganya Naomi, kematian Naomi ini telah mengecewakan keluarga dan teman-temannya termasuk sahabatnya. Karena dia meninggal terlalu cepat, seumur usia dia masih muda, belum menikah, masih banyak masa depan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan seperti tidak ada alasan mengapa dia bisa melakukan hal seperti ini. Ya mungkin dia kalaupun mau ngeprank juga suatu hal yang sangat lucu gitu. Kenapa dia bisa masuk lemari dan diselot?
Itu juga bisa jadi sih, saya juga kurang paham juga. Kadang-kadang kan kalau namanya orang ngeprank, mungkin dipikir dia dengan ya ngumpet, bisa jadi orang nyari, terus nanti kalau misalnya ketemu dikagetin, bisa gitu juga bercanda, tapi kelewatan juga ya kalau bercanda kayak gitu ya. Tapi ada juga sih sebagian orang yang bercandanya nekat. Banyak tuh orang-orang yang kayak gitu. Kita juga nggak tahu ya. Ya meskipun penyebab kematian Naomi masih belum diketahui dan menyedihkan bagi keluarganya, kantor coroner medis Montgomery County melakukan postmortem. Visum menyeluruh pada tubuh untuk memberikan ketenangan pikiran pada keluarga dan teman-temannya. Jadi otopsi dilakukan untuk lebih jelasnya, untuk ketenangan keluarganya juga, dan jawabannya ada jelas dia meninggal karena apa. Kantor Sheriff mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kejahatan ketika mayat itu diperiksa. Kami masih yakin bahwa kebenaran akan terungkap, sehingga mereka yang dekat dengan Naomi dapat menemukan kedamaian. Tujuannya supaya kejelasan semuanya terjadi. Jenazahnya pun dibawa ke kantor koroner medis Kabupaten Montgomery untuk pemeriksaan postmortem. Kantor Sheriff mengatakan tidak ada tanda-tanda kecurangan yang ditemukan. Tanda-tanda kejahatan, pemukulan, atau apapun tidak ada. Penyebab pasti kematiannya belum ditemukan, tetapi kantor Sheriff Fayette tetap mengatakan mereka akan terus menyelidiki sampai semua fakta diketahui dan keadilan dapat ditegakkan. Nah, ini cerita bisa buat pelajaran kita. Kalau kita punya anak kecil, ataupun kita mau ngeprank orang, atau kita punya ada masalah, nggak suka sama orang, atau kita misalnya lagi selisih paham, jangan sekali-kali ngumpet di tempat-tempat kayak gini. Karena kalau udah di slot, itu nggak ada oksigen, udah pasti fatal banget. Hampa banget, namanya lemari itu kan hampa, nggak ada oksigen. Pasti oksigennya juga tipis banget dan sempit. Ya udah lemes deh, kalau udah kayak gitu ya nggak bisa apa-apa. Ini buat pelajaran buat kita semua. Kalaupun kita mau ngeprank, atau kita mau bercanda, atau kita mau ada permasalahan diskusi tentang seseorang ada masalah, tentang diri kita, tentang keberatan suatu hal, kita wajib diskusi dengan orang di sekitar kita. Dan kita juga sebagai pihak orang yang di sekitar kita, sekitar keluarga kita punya anak atau punya pasangan atau apapun keluarga, kita wajib untuk selalu mengecek keadaan mereka, kita wajib untuk selalu bertanya, kita wajib untuk berkomunikasi intinya. Karena bagaimanapun jika terjadi sesuatu hal, ujung-ujungnya juga keluarga-keluarga juga yang akan ditanya polisi. Ujung-ujungnya juga kita juga yang harus cari, dan kita juga harus bertanggung jawab. Selain itu kita juga nggak mau dong kehilangan orang yang kita cinta, kehilangan orang yang kita sayang. Jadi untuk terjadi suatu hal yang seperti ini, sebaiknya kita waspada saja. Itu jalan yang terbaik. Waspadanya, kita harus lebih solid untuk berinteraksi, berkomunikasi. Jangan cuma lewat chat. Karena kalau komunikasi lewat chat, bisa juga chatnya dilakukan di dalam lemari juga bisa kan. Gak ada yang tahu. Dia mau ngeprank, ya kan. Jadi kita harus waspadalah. Kita bercanda, ada batas-batasannya. Kita marah, ada batasan-batasannya. Segala hal apapun ada batasannya. Itu aja cerita hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Dan ini kejadian gak cuma ini aja, ada juga cerita yang lain yang sama. Korban lain yang meninggal di lemari. Nanti di cerita yang lain. Bersama saya Arasi Davina, YouTuber. Terima kasih.